Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel MSLJ Official. Oke teman-teman, kali ini episode kedua Gusto Bromo. Jadi trip kali ini trip yang episode kedua ya teman-teman. Episode yang kemarin perjalanan dari Temanggung sampai Cemoro Kandang. Dan untuk video kali ini kita akan perjalanan dari Cemoro Kandang sampai ke Malang. Kemungkinan nanti kita akan stay di Malang dulu satu malam. Baru paginya kita naik ke Bromo. Gitu teman-teman. Nah ini pemandangan layout di pagi hari Cemoro Kandang teman-teman. Dinginnya minta ampun nih. Mas Donyo aja sampai mau meriang teman-teman. Mas Donyo mau meriang, pucet. Dinginnya minta ampun. Tuh homestay. Mantap memang di sini nih. Di Gunung opo ya kayak. Tuh ya kan. Tuh gerbang masuk Jawa Timur. Perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah ini akhir dari Jawa Tengah nih teman-teman. Kita akan masuk ke Jawa Timur. Oke. Selamat datang Jawa Timur. Nah ini teman-teman, ini kita masuk di Provinsi Jawa Timur. Mantap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wis. Sana Jawa Tengah, sini Jawa Timur. Jalanannya beda ya teman-teman. Cemoro Sewu, kalau sana Cemoro Kandang, sini Cemoro Sewu. Cemoro Kandang Jawa Tengah, Cemoro Sewu udah masuk di kawasan Jawa Timur. Mantap. Tapi dinginnya tetap sama teman-teman. Wes Jawa Timur kene iki nyok. Kawasane iki. Nah, jadi Karanganyar menuju ke Magetan ini lewat jalan yang meliuk-liuk teman-teman. Jalan yang menikuk-nikuk. Mas Donyo masih kademen. Woi. Mas Donyo masih kademen. Wah. Oke teman-teman, sambil jalan di pagi hari menikmati suasana hutan yang dibalut dengan udara yang dingin ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau dari Karanganyar atau dari Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, kalau nge-map ke arah Malang itu diarahkan dua jalur teman-teman. Bisa diarahkan lewat Nganjuk, bisa juga diarahkan lewat Ponorogo. Nah, saya milih yang Ponorogo ke arah Malangnya, karena nanti pulangnya baru yang lewat jalur Nganjuk teman-teman. Jadi biar tidak mengulangi jalan gitu. Berangkatnya kita lewat Ponorogo, terus Blitar,
Malang, baru nanti pulangnya kita lewat Nganjuk, Madiun, Sragen, biar tidak bosen di jalan gitu teman-teman. Saiki jam piro ta, Nyok? Saiki jam piro? Nih jalanan asik nih teman-teman. Jalanan halus. Sekelilingnya tuh pepohonan hijau-hijau. Wih, mantap teman-teman. Tapi kalau malam, wah, menakutkan. Kalau malam. Kalau jalan malam disaranin nginep dulu ya di Cemoro Kandang. Baru paginya lewat jalan sini. Gitu teman-teman. Kita masih menuju ke Magetan. Tapi ini udah masuk kawasan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, jadi bener ya, di jalur Magetan sini nih jalur 1000 belok atau 1000 kelok. Belok-belok terus teman-teman. Nanjak, turun, nah gitu aja. Makanya kalian berhati-hati dalam ini ya, riding ya, karena jalannya belok-belok dan naik turun. Nah, tapi jangan cepat-cepat, nyantai-nyantai aja, karena lihat pemandangan sekitar tuh indah banget teman-teman. Nih, layout dari jalur Magetan ke arah Ponorogo ya. Oke, kita lanjut lagi sembari kita menikmati suasana di jalan teman-teman. Wah, itu teman-teman indah banget ya. Wih, mantap pemandangannya. Tuh. Wih. Ini yang bikin di jalan gak bosen tuh yang kayak gini teman-teman. Jadi jalanan sambil lihat pemandangan, riding sambil lihat pegunungan, pesona keindahan alam gitu teman-teman. Oh, wis, mantap ya. Nih saya shoot terus nih teman-teman, karena gunungnya terlihat jelas nih di pagi hari yang cerah ini teman-teman. Mantap tuh. Wih. Terlihat jelas ya di device kalian semua ya teman-teman. Oke, ada patung Semar tuh. Sip. Ada iring-iringan TNI nih teman-teman. Lampu udah hijau, iring-iringan TNI. Lampu udah kuning lagi teman-teman. Kok malah diwalek aja? Boso lampu kuning nganu toh pelaku. Mau lampu hijau dewe mandek tuh ya. Ayo lampu kuning malah pelaku. Jasanya ono iring-iringan kayak mau. Nah ini teman-teman, kalau sudah ada jalan satu arah kayak gini nih, ini tandanya sudah masuk kota nih teman-teman. Ini kota Magetan. Nah, layout kota Magetan di pagi hari nih teman-teman. Oke. Tuh ya kan, satu arah semua. Nah. Oke, kita seset kiri dulu. Set.
Bagaimana teman-teman nih layout Kota Magetan nih. First time saya dan Mas Donyo lewat Kota Magetan baru sekali ini yang lewat kotanya. Oke, kita lanjut lagi. Dari tadi tuh jalannya lurus terus, gak belok-belok. Enak sih. Cuma yang akhir-akhir ini lagi ada perbaikan jalan teman-teman. Maos Pati. Nanti depan kita ambil kanan, mengarah ke mana nih? Ya pokoknya kita ambil kanan teman-teman. Surabaya Madiun. Surabaya Madiun ambil kanan, Solo Ngawi lurus. A few moments later. Kita lagi ngecek mapnya nih teman-teman. Kok diarahkan lewat Madiun malahan. Sik. Ayo dhewe wis. Kudune kan Ponorogo toh? Heeh. Kudune Ponorogo toh nek. Sik nyok. Ditulis ngene wae ngene. Jadi di map tuh teman-teman tetap diarahkan ke Madiun dulu. Nah, karena saya kepengen ke Bromonya itu atau ke Malangnya itu lewat Ponorogo, makanya ini map saya arahkan ke Ponorogo teman-teman. Biar nanti pulangnya yang lewat Madiun, Nganjuk, Ngawi itu nanti pulangnya. Ini untuk kesananya kita tetap lewat Ponorogo. Ini teman-teman jalan dari Madiun ke Ponorogo. Jalurnya ya biasalah seperti ini. Jadi kalau kita kita ingin lewat jalur yang kita mau, itu lebih baik per kota aja teman-teman. Jadi di map itu walaupun sudah ditunjuk jalur yang kita mau, nanti kalau di jalan di map itu tetap berubah sendiri. Nah, contohnya ya kayak ini tadi dari mana? Dari Magetan mau lewat
Dari Magetan mau lewat Ponorogo malah sama map diarahkan ke Madiun. Jadinya jadi muter jauh nih, padahal saya pengen ke Malangnya tuh lewat jalur Tulungagung, Blitar gitu teman-teman. Nah, ya buat pengalaman lah. Jadi kalau kita mau lewat satu jalur kota yang kita mau, kita tap aja di opsi pemberhentian map gitu. Mungkin kayak itu teman-teman solusinya, biar nggak pindah-pindah jalur sendiri. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke teman-teman, masuk Kabupaten Ponorogo. Oke, Ponorogo nih teman-teman. Wih, mantap. Jadi biar timelinenya itu pas sama yang diharapkan ya teman-teman. A few moments later. Kita ngeres dulu di Indomaret Tenggang Lor, Ngerupit, Jenangan, Raya Madiun, Ponorogo. Oke, kita ngeres dulu. Mas Donyok lagi beli minuman dan apa tuh, nyamik-nyamikan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kota Ponorogo. Jadi di Kota Ponorogo ini ada kesenian ciri khas, yaitu reog Ponorogo. Nah, yang tahun-tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu tuh sempat mau diakuisisi atau diklaim budaya Malaysia. Padahal aslinya reog Ponorogo itu memang original dari Ponorogo, nggak ada hubungannya sama Malaysia. Nah, itu sepintas tentang kebudayaan atau permainan ciri khas warga Ponorogo, yaitu reog Ponorogo. Gitu teman-teman. Sip. Ini teman-teman, ada layout gunung-gunung, dikelilingi pegunungan nih teman-teman. Jalan ini nih bagus nih teman-teman, tuh ya kan, tuh sana gunung, wis mantap ya, jos. Ini jalan dari Ponorogo menuju Trenggalek teman-teman. Ada layout yang bagus seperti ini nih. Jadi kayak savana dikelilingi pegunungan gitu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi ketika ada jalan, menurut saya nih ya, ada jalan
yang samping jalannya itu ada gunung, itu unik. Ada jalan yang samping jalannya itu laut, itu unik. Nah, makanya riding atau jalan-jalan yang enak itu ya satu yang pinggirnya gunung, jalannya yang pinggirnya pegunungan, atau jalanan yang pinggirnya itu lautan. Wah, itu bagus teman-teman. Jadi kita tidak hanya sekedar jalan, tidak hanya sekedar riding, tapi sekaligus bisa menikmati alam sekitar teman-teman. Tuh, satu pegunungan, yang kedua lautan atau pantai lah, pinggiran pantai. Wah, itu bagus teman-teman. Jadi ada keunikan tersendiri gitu. Di jalan menuju ke arah Trenggalek ini teman-teman, ya kayak gini aja terus jalannya, belok, naik dikit, turun dikit, belok lagi, naik dikit, turun dikit, belok lagi. Jadi layout jalan menuju Trenggalek dari Ponorogo itu dah kayak gini aja, belok lagi, nanti naik dikit, turun lagi, belok lagi, gitu terus. Jadi kayak perasaannya itu kayak nggak nyampe gitu teman-teman. Nah, gitulah ya. Oke, kita lanjut lagi. A few moments later. Nih teman-teman, Trenggalek. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah masuk kawasan Kabupaten Trenggalek nih teman-teman. Kabupaten Trenggalek. Jadi ciri khasnya tuh jalan berkelok-kelok, pinggir-pinggirnya perbukitan. Ya, perbukitan tidak terlalu tinggi-tinggi ya. Dan bagus, udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tuh, itu ada apa itu? Bendungan Tugu. Bendungan Tugu. Itu bagus tuh kalau Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek. Nah, ya. Jadi setiap kota itu ini ya teman-teman, pasti ada potensi buat wisata. Tergantung pemerintahnya kreatif atau tidak. Perbukitan bisa buat pariwisata, pemandangan bisa, desa yang unik bisa. Jadi tergantung pemerintahnya aja. Kalau kreatif bisa memodifikasi alam gitu, bisa jadi pariwisata, atau bikin bendungan, atau bikin embung. Nah kayak gitu. Jadi semua kembali ke pemerintahnya masing-masing. Kita sudah ada di penghujung Trenggalek nih teman-teman. Kemungkinan bentar lagi kita mau masuk Tulung Agung. Nah, di Trenggalek itu memang ciri khasnya jalan terus dikelilingin bukit-bukit ya teman-teman. Jadi seolah-olah jalannya tuh kayak savana gitu ya. Bagus tuh. Di Trenggalek tuh kayak tadi kayak nemuin 3 titik tuh yang jalannya kayak gini. Jalannya lurus terus sekelilingnya tuh perbukitan. Wih, mantep pokoknya nih Trenggalek nih.
Wih, ada ini jembatan ikonik nih teman-teman, ya kan? Oke. A few moments later. Bensin tinggal 2-3 bar, saatnya ngisi lagi. Kita isi 50. Terakhir ngisi kini dia nyak. Oh, nang Tawangmangu. Kemarin diisi 30 di Tawangmangu. Berarti kayak karo saiki 130 ya. 130. Kita ngeres-ngeres bentar ya. Tuh Mas Donyok yang lagi ngisi bensin. Ada masjid unik nih teman-teman. Mantap, golek sing adem ya. Wih, jos. Istirahat dulu. Wah, ini masjid unik ini warnanya apa ya nyok? Pink. Apa masjid warnanya pink? Ini yang anu Mas Donyok nih, jongkinya nih. Nyok, dengar nyok. Waduh ora. Ada masjid pink. Masjid ndi lagi? Tulungagung, Desa Jaraan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Tulungagung. Perjalanan kita menuju ke Blitar. Mudah-mudahan perjalanan kali ini diberikan kelancaran ya teman-teman. Biar tepat timelinenya, sore bisa sampai Malang gitu teman-teman. Ya, Blitar langsung Malang. Sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar aja di perjalanannya ya teman-teman. Di Tulungagung yang bagian ini ya, ujung yang ke arah Blitar ini banyak perlintasan kereta api teman-teman. Tadi udah lewat 5 kali ya. Banyak perlintasan kereta api. Yang ke arah Blitar. Selamat jalan Tulungagung masuk Kabupaten Blitar. Nah, masuk Blitar nih teman-teman. Kotanya Bung Karno nih, sama kotanya Gus Idam, Blitar. Mantap. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah berada di kota Blitar. Bentar lagi kita akan nyampe di Malang dan kita akan stay di Malang dulu 1 malam. Karena melihat kondisi udah capek,
Kita stay di Malang 1 malam dan besok ke Bromo mungkin ya jam 8 lah atau jam-jam 9 lah gitu ya. Pokoknya intinya di Malang kita menginap 1 malam untuk memulihkan tenaga biar tenaganya fit lagi teman-teman. Oke, kita lagi ngeres di Kota Blitar ini di rumah makan ayam goreng apa nih, Umi Jaya Lodo. Nah ini, wah ini spesial ini satu. Wah mantap ini nasi, ini nasi jagung. Mas Donyok makannya nasi jagung nih. Wah nih, ini nganunya sak glondong, jos ya. Oh. Jadi 1 gelondong 1 ekor nih teman-teman, mantap ya, 1 ekor. Nyok pokoknya aku bali ini kuis ini ngarep terus nyok. Siap ora? Siap. Soalnya aku sayang. Punya pulangnya lo yang di depan. Tekan omah siap. Siap. Tenane ning leren. Leren dulu. Saiki jas saya ora nyok. Aku saiki wis 40% di saiki. Baterai ini tinggal 40%. Waduh. Repotnya. Rumah makan klasik, aura klasik. Ya kan? Ini saya juga pesan minuman ini seger, teman-teman. Drink tea, es teh. Sip. Oke teman-teman, ayo selamat makan. A few moments later. Oke teman-teman, kali ini kita bergerak jalan lagi ya teman-teman. Sekarang jongkinya Mas Donyok nih, si jongki yang ganteng nih. Weh jos. Masih di daerah Blitar nih teman-teman, menuju ke Kota Malang. Alhamdulillah udara cerah nih, cuacanya nih teman-teman, mantap. Oke, ini view kalau kalian bonceng, viewnya kayak gini teman-teman. Gimana, bagus ya? Bagus dong. Jadi di Jawa Timur itu teman-teman, dari satu kota ke kota berikutnya itu lama teman-teman. Contoh dari Magetan sampai ke Trenggalek itu lama. Dari Trenggalek sampai Tulungagung lama lagi. Dari Magetan ke Ponorogo ke Trenggalek itu lama. Mungkin karena ini ya, wilayahnya itu luas-luas. Jadi jarak antar satu kota dengan kota yang lain itu lama gitu teman-teman. Ya begitulah kota-kota di Jawa Timur. Oke, kalian tetap lanjut nonton vlog ini ya teman-teman. Gusto Bromo di episode kedua. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Kesamben, Kabupaten Blitar nih teman-teman. Hari sudah mulai sore nih teman-teman.
Kalau hari sudah mulai sore itu tandanya sudah mau banyak bertambah volume kendaraan di jalan nih teman-teman. Ada yang pulang sekolah, ada yang pulang bekerja, ada yang jalan sore-sore beli gorengan. Nah, mantep ya. Ini gapura apa ya? Oh, alonnya. Oh, kayak gini. Daerah foto sih, Bo. Itu Rayo. Nih telaga apa ya? Yang tahu komen ya. Telaga apa nih? Dilewatin telaga sana. Coba nih kita baca nih. Oh, ini namanya wisata Waduk Lahor teman-teman. Waduk Lahor, Bendungan Lahor. A few moments later. Di daerah Karangkates, Malang, macet panjang ini teman-teman. Karangkates sudah ikut Malang nih. Tuh kan, platnya udah pada NN. Kalau plat NN itu udah Malang. Pengerjaan jalan. Nah, tuh lagi ada pekerjaan jalan. Nah, jalannya bergantian nih. Oh, ada pekerjaan jalan di kiri, jalan bagian kiri di Karangkates, macet karena ada pengerjaan jalan bagian kiri. Oke teman-teman, setelah melewati kemacetan panjang tadi ya teman-teman, ada desa yang unik nih di Malang nih. Desa Jatigui. Unik kan namanya? Desa Jatigui. Jarang tuh desa-desa tuh yang kayak gitu tuh, jarang-jarang tuh, yang unik tuh jarang. Desa Jatigui. Oke, kita lanjut. A few moments later.